Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil ali qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 3 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, Allah menyampaikan kita di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan yang penuh berkah ini Allah melipat gandakan apa-apa yang kita kerjakan, dan tentunya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita dapatkan kelak di yaumil akhir. Para pemirsa Pro 3 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, menjelang imsak ini izinkan saya menyampaikan mukjizat Al-Quran sebagai pedoman hidup, pedoman suksesnya kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang kita kenal dengan istilah hari atau Nuzulul Quran, yang kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran memiliki beberapa aspek. Di antara aspek Al-Quran yang pertama adalah qiraatan. Qiraatan yang berarti bacaan. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Banyak di antara kita yang masih mengalami buta aksara Al-Quran. Al-Quran dari setiap sudutnya, dari setiap hurufnya memiliki mukjizat, memiliki memiliki pahala yang tidak sedikit. Al-Quran diturunkan tentunya sebagai pedoman kita untuk hidup mulia di dunia dan di akhirat. Dari aspek qiraah, sudahkah kita mempelajari ilmu-ilmu bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ilmu tajwid, ilmu yang menghantarkan kita untuk mencapai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Ada ilmu tahsin, bagaimana memperindah bacaan Al-Quran. Dan ilmu Al-Quran lainnya. Tentunya dari aspek qiraah, hendaknya kita terus meningkatkan bacaan kita dengan baik dan benar. Pada aspek yang kedua, aspek hafalan, aspek hafalan Al-Quran. Dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap waktu kita, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita selalu melaksanakan sholat, di mana dalam bacaan sholat ini tentunya bacaan Al-Quran di dalamnya. Minimal kita membaca 17 kali suratul Fatihah. Apakah kita sudah menghafalnya? Karena ini setiap hari kita baca dalam sholat kita. Apakah kita sudah benar bacaan Al-Fatihah kita? Tentunya perlu kita perhatikan dan terus kita pelajari, kita tingkatkan, kita baca dengan benar dan kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam setiap hurufnya Allah lipat gandakan pahala. Dalam setiap hurufnya banyak mukjizat di dalamnya. Ini baru aspek hafalan yang tentunya kita dituntut untuk menghafal. Yang kita lakukan dalam sholat misalnya, dalam doa dan lain sebagainya. Banyak penghafal Al-Quran di Indonesia. Banyak rumah-rumah tahfiz di Indonesia. Ini tentunya maraknya rumah tahfiz ini tentu dalam rangka meningkatkan kualitas bacaan hafalan dari Al-Quran yang menjadi kitab suci pedoman kita dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah kita di usia sekarang sudah bertambah hafalan Al-Quran kita? Di usia sekarang kita misalnya di usia 25 tahun, 18 tahun, 30 tahun, apakah kita bertambah pula hafalan Al-Quran kita? Ini hendaknya menjadi renungan kita. Kita harus targetkan setiap tahunnya kita harus hafalkan minimal 1 surah dalam setahun. Kalau saat ini kita melaksanakan sholat dengan bacaan Al-Quran yang dengan surah-surah pendek juz amma, hendaknya besok kita latih bacaan Al-Quran dengan surah-surah yang panjang. Kalau kita biasa baca Al-Quran dengan surah Al-Kautsar misalnya, hendaknya kita latih besok bacaan Quran kita dengan surah Al-Lail, dengan surah An-Najm, dengan surah Al-Bayyinah, yang memang itu menjadi peningkatan kualitas bacaan hafalan Al-Quran kita. Di bulan suci ini targetkan pada setiap harinya untuk terus meningkatkan hafalan Al-Quran kita. Kemudian pada aspek yang ketiga, aspek kitabatan, aspek tulis Al-Quran. Mushaf yang sudah tertulis, yang sudah sampai ke tangan kita, yang sudah ada di rumah kita, hendaknya kita melatih tulisan Al-Quran kita. Kalau tadi sudah kita baca dengan baik, sudah kita hafalkan dengan baik, bagaimana kita menulis Al-Quran? Apakah kita sudah mampu? Nah, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas bacaan, kualitas hafalan, kualitas tulisan kitabatan. Karena apa yang kita tulis pastinya pahala-pahala itu mengalir. Kita menulis Asmaul Husna misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang menjadi nama Allah, Asmaullah, tentunya pahala itu mengalir. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa aspek kitabatan dalam Al-Quran teruslah kita tingkatkan. Tidak banyak para da'i misalnya, para mubalik, para ustadz yang mampu membaca Al-Quran yang benar, yang mampu menghafal Al-Quran yang benar. Tapi untuk menulis Al-Quran tidak banyak. Ini sudah kita buktikan di antara da'i-da'i kita misalnya. Kita tes melalui tulisan-tulisan Al-Qurannya. Masih ada yang kurang, masih ada yang belum betul. Dan ini menjadi tantangan kita untuk terus meningkatkan kitabatan Al-Quran kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, di mana pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rumah-rumah tahfiz misalnya yang hanya mendidik bagaimana cara menghafal Al-Quran, tapi tidak banyak pendidikan yang tentunya di situ
pendidikan menulis Al-Quran. Pendidikan menghafal tidak dibarengi dengan pendidikan menulis, ini menjadi ketimpangan. Hendaknya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa, bagian dari negara, terus meningkatkan kualitas bacaan, hafalan, dan tulisan Al-Quran. Pertanyaannya, pernahkah tangan kita ini menulis ayat-ayat Al-Quran? Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Rasulullah meminta kita menulis kata Ar-Rahman, Ar-Rahim yang paling bagus. Itu ada dalam hadisnya Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kata Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bagian dari asma Allah, hendaknya ditulis yang paling bagus. Hendaknya di situ nanti mengalir pahala-pahala. Juga sifat-sifat Allah mengalir pada diri kita. Selanjutnya, aspek yang ketiga dalam Al-Quran adalah aspek pemahaman. Pemahaman ini tentunya dimulai tadi dari bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, tulisan Al-Quran, kemudian pemahaman Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran ini banyak sekali tool atau alat-alat untuk dapat memahami Al-Quran itu dengan benar. Tentunya banyak sekali kitab-kitab tafsir, banyak sekali kitab-kitab kajian Al-Quran misalnya di situ yang menerangkan pemahaman dari satu ayat, dari satu surah, dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi tingkatan dari aspek Al-Quran yang perlu kita terus pelajari. Sudah berapa pemahaman kita terhadap Al-Quran? Sering-seringlah kita belajar, duduk di majelis ilmu, duduk di kajian-kajian Al-Quran, dengarkan media-media sosial yang tentunya dengan narasumber yang memiliki otoritas untuk dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima adalah aspek pengalaman. Pengamalan maksudnya. Aspek pengamalan. Aspek ini tentunya bagaimana kita dapat berintegrasi dengan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Rasulullah SAW adalah panutan kita untuk dapat berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Tindak tanduk Rasulullah, sikap, bagaimana cara beliau berbicara, cara beliau duduk, cara beliau tidur, cara beliau apapun itu menjadi pedoman kita untuk kita berkehidupan. Dan tentunya kesuksesan, kemuliaan, keberkahan hidup di dunia dan di akhirat kan kita raih jika kita merujuk dengan rujukan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model yang paling sempurna dari Al-Quran. Praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah itu sunnah-sunnah bagi kita untuk kehidupan kita. Misalnya praktek sunnah Rasulullah terkait dengan sholat tahajud. Bagaimana kita melakukan sholat tahajud misalnya. Itu menjadi pedoman kita dalam kita melakukan atau kita mempraktekkan sholat tahajud. Ini adalah 5 aspek yang tentunya semuanya ada di dalam Al-Quran yang harus terus kita tingkatkan. Mari, ayo terus lakukan, perbaiki bacaan kita, perbaiki hafalan kita, tingkatkan hafalan kita, perbaiki tulisan Al-Quran kita, belajar menulis Al-Quran, kemudian bagaimana meningkatkan pemahaman kita, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang dimaksud isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah jalan hidup kita menuju kemuliaan, keberkahan, dan tentunya kesuksesan di dunia dan di akhirat. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.